Baik teman-teman, ternyata terkait dengan masalah Willy Salim 200 kg rendang hilang ini belum selesai juga, di mana kabarnya beberapa hari yang lalu bahwa sudah dilaporkan ke pihak kepolisian, tetapi sampai hari ini kita belum tahu juga perkembangannya seperti apa. Belum saya ulas terkait dengan pasal yang dilaporkan ini, ada 3 ya, terkait dengan berita bohong, terkait dengan kerusuhan, terkait dengan pencemaran nama baik. Beberapa cuplikan yang sudah beredar di media sosial yang diupload oleh Willy Salim sendiri. Gimana ceritanya, Pak? Jadi saya larang, nanti ada apa-apa nih. Ini kan posisinya panas. Jangan sampai anak kecil tersimpa oleh kuah rendang yang panas ini. Tapi alhamdulillah ya, kita udah berusaha semaksimal mungkin. Lenyap seketika. 1 menit belum sampai. Ludes. Siapa yang makan? Nah, ini kata Pak Polisi ini mengatakan bahwa hanya dalam waktu 1 menit ya. Orang yang berbadannya Nah, ini saya juga. banyak loh, 400-an kilo loh. Iya. Ini seketika. Penuh loh. Iya. Semuanya bersih. Ambil pakai apa dia? Ada yang pakai besek, Ada yang pakai ada yang kresek. pakai ember itu, ada gayung, ada Pakai macam-macam. gayung Tapi macam-macam. belum matang, Pak. Nggak pernah terjadi sebelumnya. Kita udah nggak bisa jaga. Ada warga yang antusias. Belum matang pun, dia mereka terima apa adanya. Ribuan orang tadi. Langsung tiba-tiba panas-panas diangkut. Sudah saya arahkan. Orangnya nggak mau dengar. Ini panas. Belum masak. Masih. Ini aku tinggalin bentar ke toilet, tiba-tiba hilang. Gimana ceritanya, Pak? Nah, itu salah satu video Willy Salim itu telah balik yang katanya sebelumnya dia ke toilet. Tetapi ada video lain yang dimana salah satu warga menjelaskan kejadian itu ya. Coba kita lihat cuplikannya. Inilah pengakuan salah satu warga kota Palembang yang mengambil rendang Willy Salim saat dimasak di Benteng Kuto Besak, BKB, pada Selasa, 18 Maret 2025. Lewat akun TikTok Amel_Shu_Comel, salah satu ibu-ibu yang mengambil rendang menggunakan plastik mengaku menunggu rendang mateng dari sebelum maghrib sampai masuk waktu Isya. Ibu-ibu tersebut mengatakan jika menunggu matang rendang tersebut diperkirakan sampai 10 jam. Kendati begitu, ia mengaku dibiarkan mengambil rendang sendiri. Tak hanya itu, saat warga Palembang mengambil rendang, disebutkan sang manajer berada di tempat tersebut. Disebutkan dalam narasi tersebut diduga manajer Willy Salim tengah duduk santai di dekat parkiran mobil, sementara warga dibiarkan untuk mengambil sendiri rendang tersebut. Nah, ini kontradiktif ya. Ini kontradiktifnya bahwa alasan Willy Salim bahwa ke toilet, tetapi salah satu warga atau ibu-ibu yang mengambil rendang itu juga mengatakan bahwa di saat itu ada manajer, ada teman-temannya Willy tidak jauh dari mobil atau di samping mobil sedang duduk dan membiarkan warga itu untuk mengambil. Nah, jadi artinya di saat diambil itu dilihat, artinya bukan dicuri ya, bukan dicuri. Nah, coba kita lihat lagi, ada salah satu YouTuber juga yaitu Bobon Santoso menyampaikan. YouTuber Bobon Santoso memberikan tanggapan dirinya terkait hilangnya rendang Willy Salim saat membuat konten di Palembang. Seperti yang telah diketahui, Bobon Santoso juga kerap membuat konten masak besar di kanal YouTube-nya. Hal itu membuat dirinya turut angkat bicara terkait insiden yang menimpa Willy Salim. Dilansir dari Tribun News, Willy Salim pada awalnya membuat konten memasak rendang dari daging sapi 1 ekor untuk masyarakat Palembang. Namun belum selesai ia memasak, daging rendang itu justru hilang. Padahal jumlahnya sampai ratusan kilogram. Peristiwa itu pun langsung viral di sosial media, hingga membuat sejumlah warga Palembang merasa geram usai mendapat hinaan. Bahkan sejumlah warga mengirimkan pesan pada Bobon Santoso dan mengajaknya melakukan hal serupa seperti Willy Salim. Menanggapi hal itu, Bobon Santoso pun buka suara. Ia mengaku menemukan kejanggalan dalam video tersebut. Sebenarnya kita sudah membedah dan menemukan beberapa kejanggalan di video yang berdampak reputasi bagi warga kota Palembang. Tulis Bobon di unggahan Instagram story-nya. Lebih lanjut, Bobon justru menyinggung soal ketulusan konten masak-masak Willy Salim.
Begitulah kalau orang cuma niatan buat konten, gak dari hati, tambahnya. Bobon Santoso lantas membagikan video momen konten masaknya. Itu ada beberapa cuplikan yang terkait dengan masak 200 kg rendang yang disebut hilang oleh Willy Salim. Kemudian sebenarnya di sini bisa ditarik ya satu kesimpulan bahwa jika itu benar hilang, tetapi ada warga yang mengaku di saat diambil rendang tersebut dilihat oleh manajernya atau teman-temannya Willy Salim. Artinya bukan hilang, memang dibiarkan untuk mengambil. Tapi sisi lain, Willy mengatakan bahwa dia ke toilet sebentar, pas balik, kemudian hilang. Ada juga seorang polisi di sana yang mengatakan bahwa dia melihat warga ada di sana mengambil rendang tersebut. Sudah dia tegur, tetapi tidak kuat ya untuk kemudian menghalangi warga di sana untuk mengambil rendang tersebut. Terkait dengan masak 200 kg rendang ini, memang sengaja dimasak dan dibiarkan untuk warga mengambil, atau memang sengaja dibuat settingnya seperti yang dikatakan oleh Bobon Santoso, oleh Willy Salim buat kontennya bahwa itu hilang. Nah, kalau memang itu benar terjadi, artinya perlu kita lihat juga pasal yang dilaporkan, bahwa terkait dengan pasal 28 ayat 2 itu menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan terhadap individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan ras, kebangsaan, cerita, warna kulit, agama, atau disabilitas fisik. Ancaman pidananya 6 tahun, kemudian pidana dendanya adalah 1 miliar rupiah. Nah, yang menjadi pertanyaan di sini, suasana waktu masak 200 kg rendang itu apakah benar ada yang kemudian mempengaruhi atau Willy Salim atau teman-temannya mempengaruhi warga di sana atau salah satu orang untuk membenci orang lain atau menimbulkan rasa kebencian di sana. Nah, kalau saya lihat beberapa cuplikan video, ini unsurnya sangat tipis untuk masuk ya. Kalau pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE. Kemudian pasal 28 ayat 3 bahwa setiap orang dengan sengaja menyebarkan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang diketahui memuat pemberitaan bohong. Nah, ini berita bohong. Ya, berita bohong itu artinya kejadian itu tidak ada. Nah, ini kejadiannya tidak ada, tetapi terkait dengan masak 200 kg itu ada. Ya. Nah, apakah berita itu benar atau tidak? Ya, bisa dilihat isinya apakah benar ada atau enggak, karena terkait dengan video atau konten masak itu dari informasi yang didapatkan bahwa dari habis maghrib sampai beberapa jam kemudian terjadilah suasana masak-masak rendang tersebut. Apakah terkait masak-masak itu ada apa enggak? Nah, kalau ada artinya ya ini bukan berita bohong, memang benar ada. Tetapi terkait dengan mengatakan dicuri, nah itu yang perlu dilihat unsurnya masuk apa tidak di dalam pasal 28 ayat 3 Undang-Undang ITE. Kalau memang bukan dicuri, artinya ya menyebarkan informasi bohong. Dalam pasal 28 ayat 3 juga ini menjelaskan bahwa berita bohong itu menimbulkan kerusuhan. Nah, apakah ada kerusuhan di sana? Kerusuhan yang dimaksud itu di dalam pasal 28 ayat 3 adalah kerusuhan yang terjadi di warga. Ya, bukan yang terjadi di media sosial, karena yang ramai adalah di media sosial ya. Yang dimaksud dengan kerusuhan adalah kondisi yang mengganggu ketertiban umum di ruang fisik, bukan kondisi di ruang digital atau cyber. Jadi kalau hanya rame-ramenya menimbulkan kerusuhan di media sosial, ya berarti pasal 28 ayat 3 ini tidak kemudian masuk ya di dalam
kejadian atau terkait dengan peristiwa hilangnya 200 kg rendang tersebut. Terkait dengan pencemaran nama baik dalam pasal 27 ayat 3 tentang Undang-Undang ITE, jika kemudian bahwa Willy mengatakan bahwa rendangnya itu dicuri, tetapi sebenarnya yang terjadi adalah settingan, bahwa bukan dicuri, memang dibiarkan diambil gitu ya, atau jangan-jangan sudah dikasih izin gitu ya, sama teman-temannya Willy atau orang yang mungkin di setting gitu, yang disuruh untuk kemudian warga disuruh ambil gitu ya. Nah, jika benar itu ada, akan Willy yang mengatakan bahwa warga mencuri rendangnya itu artinya masuk sebagai pencemaran nama baik. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa kembali.